Sudah, Pak. Baik, kita akan membahas tentang retorika dakwah dan komunikasi dakwah. Tentu sangat terbatas, nanti kalian kembangkan ya. Nah, ini menjadi sangat penting bagi kita, karena kita memang harus ambil bagian di dalam aktivitas dakwah, mengingat di setiap pundak kita itu ada tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam. Balighu anni walau ayah, kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, untuk kalian tentu berayat-ayat yang dimiliki, maka sampaikanlah itu kepada sekitar dalam komunitas yang sempit, terbatas maupun komunitas yang luas. Jadi dakwah itu penting. Innal ummata al-islamiyata hiya hamalatul risalah ar-rabbaniyah hidayatan wa islah. Jadi umat Islam itu adalah pengemban risalah Rabbani. Pengemban risalah Rabbani, di mana di pundak kita, saya sampaikan tadi, ada tanggung jawab untuk menyampaikan. Kita tidak cukup menjadi orang baik, tetapi kita harus mengajak yang lain sama-sama menuju menjadi orang baik. Lalu yang berikutnya, ini pengantar. Iddatu ta'rif ad-da'wiyah ad-da'wiyati wa ahammiyatiyah. Jadi ada beberapa definisi tentang dakwah dan pentingnya dakwah. Sekilas saja karena ini memang pengantar. Yang pertama, dakwah itu disebut dakwah itu sendiri. Yang kedua adalah tabligh, sehingga di Muhammadiyah itu majelisnya majelis tabligh, bukan majelis dakwah. Kita menggunakan yang kedua. Yang ketiga adalah tadkir. Kemudian yang keempat adalah an-nusu atau nasihat. Yang kelima adalah al-irsyadu, petunjuk. Lalu yang keenam, wal amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini istilah-istilah yang dipakai di dalam dakwah. Ada dakwah, ada tabligh, ada tadkir, ada nasihat, ada irsyad, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang menggunakan istilah khutbah dan seterusnya. Ini beberapa istilah yang mungkin yang paling banyak dipakai adalah yang pertama, yaitu dakwah, dan yang kedua, ya, dakwah dan tabligh. Sehingga ada Dewan Dakwah di Indonesia, di DI, ada Majelis Tabligh di Muhammadiyah, kemudian misinya di 6 ini ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini istilah-istilah yang ada. Apa dakwah itu? Di sini sampaikan ad-da'watu istilahan at-talabu bisyiddatin au hissun ala dukhuli fi dinil Islam i'tiqadan wa qaulan wa amalan dhahiran au batinan. Jadi dakwah itu ajakan dengan sangat, dengan sungguh, dan seruan untuk masuk pada agama Islam, i'tiqadan, baik secara keyakinan, wa qaulan, ucapan, wa amalan, perbuatan, dhahiran, baik itu lahir, au batinan, wa batinan, maupun batin. Ini pengertian dakwah. Banyak ya, pengertian dakwah bisa dibaca di sini. Kemudian yang kedua adalah tabligh. At-tablighu lughatan bimana al-isalu. Tabligh itu apa? Tabligh itu secara bahasa adalah menyampaikan. At-tablighu bimana al-intiha. Wal wusul wal isol wat tausil. Sama, menyampaikan, dan tersampaikan. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah materi dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini yang kita pakai tabligh ya. Lalu yang ketiga adalah at-tadkir.
Apa tadkir itu? Huwa i'adatu ma sabaqa tablighuhu wa bayanuhu wa syarhu. Yudakirahu mangkana kotabalau hatta mustawal fahmi as-sohi al-wafi. Tadkir itu artinya mengingatkan. Di sini i'adah, mengulangi kembali apa yang telah pernah disampaikan, apa yang pernah dijelaskan, apa yang pernah dijabarkan, supaya sama-sama ingat kembali. Tadkir. Ya, ada juga di Al-Quran itu ada istilah mau'idatul hasanah. Ada juga istilah tausiah. Nih, mari kita dengarkan tausiah singkat. Lalu ada an-nusu. Apa? An-nusu itu nasihat, yaitu nusul insan lil insan bil bayani. Ayadullahu ala ma wa khairul lahu. Jadi nasihat manusia atau seseorang lil insani kepada orang lain bil bayani dengan penjelasan agar seseorang itu yang pertama tadi mampu memberi petunjuk kepada sesuatu yang lebih baik. Waghibuhu fihi dan mencintai sesuatu yang baik itu, wa yuhissuhu alaihi dan menjadi bersemangat untuk melakukan sesuatu yang baik itu. Ini nasihat. Lalu berikutnya adalah irsyad. Apa irsyad itu? Al-hidayatu au-hudan ilahi. Yaitu petunjuk atau menunjukkan kepadanya awih tada ilal haqqi wassawabi, atau memberi petunjuk menuju kepada kebenaran, ya, wassawab sama sawab itu kebenaran, kepada yang hak dan yang benar, aulima huwa al-afdal wal ahsan, atau petunjuk itu menuju kepada yang lebih afdol dan lebih baik. Lalu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Insyaallah ini sudah sama-sama kenal. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang ma'ruf, baik. Nahi mungkar itu mencegah, menghindari, menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik, kita masuk materi adik-adik sekalian. Pidato dan bakat. Mohon diperhatikan, ini penting. Banyak yang beranggapan bahwa kemahiran bicara itu, bicara di hadapan umum adalah semata-mata terletak pada bakat. Pasti kita bilang, oh ya sudah bakat memang. Dia sejak lahir sudah nangis terus ya. Sehingga pas besar dengan mudah bisa ceramah dengan lancar, lantang, dan dia punya retorika yang bagus. Apakah anggapan ini benar? Ternyata anggapan itu keliru. Sejarah membuktikan banyak orang berbakat tapi tidak bisa berpidato sebagaimana mestinya. Dia ada bakat, bakat untuk pandai pidato, pandai ceramah, pandai bicara depan umum, tapi ternyata tidak bisa. Sebaliknya, tidak sedikit orang yang semula tidak berbakat, tetapi karena dorongan hati dan kemauan yang keras, akhirnya dia mampu menjadi ahli pidato dan orator. Pengalaman saya pribadi, adik-adik sekalian, saya itu baru belajar dakwah, pidato, ceramah, itu semester 1. Pada saat itu saya kuliah di IAIN Sunan Ampel. Ketika saya masih di MTS, Alia, sama sekali nggak punya bakat. Padahal saya ngaji, itu ngaji kitab sekian banyak yang saya hatamkan, tetapi apa yang saya ketahui itu tidak tersampaikan kepada orang lain, karena saya tidak pernah berpidato, tidak pernah berceramah di depan orang. Nah, ketika saya masuk di Malang, saya mondok di sebuah pesantren Ya Salam yang saat ini saya kelola sendiri. Nah, memang pesantren itu yang saya tempati itu memang mendidik, mengkader kader-kader dakwah siapapun, dari jurusan apapun, dari background apapun, kita asah ya sampai bisa menjadi mubalik. Ya, ada yang jadi, ada yang tidak.
tapi banyak yang jadi. Nah, dari situ kami yang menganggap tidak ada bakat karena memang tidak, ya merasa tidak berbakat, tetapi karena setiap hari dilatih, setiap ba'da subuh, secara bergiliran diberi kesempatan untuk menyampaikan kultum, akhirnya menjadi bisa, menjadi ahli dan mampu. Pendeknya semua orang bisa berpidato kecuali orang bisu. Adik-adik semua ini bisa. Semua bisa, kecuali orang bisu. Sekarang pun orang bisu juga bisa menyampaikan pesan dengan bahasa isyarat seperti yang ada di TV-TV itu, di sudut bawah kanan atau kiri itu kan ada orang yang ngasih bahasa isyarat yang semua sama-sama paham. Kunci dari semua itu, adik-adik sekalian, terletak pada pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan. Kalau disingkat adalah diklat. Ini kami juga sedang menyusun pusdiklat dakwah ya salam di Belimbing. Insya Allah bulan depan kita mulai. Nanti kita share brosurnya. Mungkin dari adik-adik ada yang mau bergabung untuk memperdalam apa yang hari ini diikuti. Nah, ini kan masih belum bisa maksimal. Ya, tentu tetap dapat, cuma belum bisa maksimal ketika nanti pada tahapan praktek atau simulasi. Bakat tanpa melalui pendidikan dan latihan tidak akan berkembang. Percuma ada bakat, tetapi tidak diasah, tidak dilatih, tidak dididik, tidak dibimbing, maka akan menjadi istilah bakat terpendam. Karena terpendam, ya selamanya terpendam. Nggak muncul-muncul. Kenapa? Nggak muncul-muncul karena nggak dididik, nggak dilatih, nggak dikembangkan, nggak dimunculkan. Hanya sebatas bakat, tetapi bakat terpendam. Walau tidak berbakat atau kurang berbakat, maka pendidikan dan latihan akan sangat menentukan. Asalkan satu, sabar. Yang kedua, ulet. Sabar belajar, ulet berlatih. Walaupun kurang berbakat, bahkan ada yang tidak berbakat. Ada yang suaranya lemah, pelan, itu kan nggak berbakat, tapi dilatih untuk teriak-teriak dengan metode khusus. Yang asalnya pemalu, dilatih dengan secara bertahap, mulai dari dakwah yang sederhana dengan objek dakwah yang terbatas, kemudian berkembang, lama-lama menjadi percaya diri, akhirnya mampu. Beberapa ahli pidato dunia seperti Napoleon Bonaparte, presiden kita Insinyur Soekarno, Nehru ini dari mana, India ya, yang baru saja kita kenal, mungkin adik-adik pernah mendengar ceramahnya, sekarang bisa diputar di beberapa medsos, YouTube maupun di Facebook banyak, yaitu Kiai Haji Zainuddin M.Syed. Kemudian di internal Muhammadiyah ada yang orator, itu Profesor Din Samsudin, yang selalu menggugah. Semuanya menjadi orator karena berlatih, dan berlatih kapan berlatihnya? Ya dulu ketika masih muda. Ketika masih di pesantren, ketika masih di sekolah, ketika masih di mahasiswa. Maka adik-adik ini berkesempatan, mumpung ini ada wadah di IMM dan seterusnya, gunakan latihan bicara, latihan berorganisasi, nanti situ ada sambutan, ada laporan pengantar dan sebagainya, ada MC dan seterusnya, ada moderator, semua itu menjadi pengantar untuk percaya diri, untuk menambah jam terbang, lama-lama nanti berkembang dan maksimal. Kalian masih muda, masih banyak kesempatan untuk berlatih, sehingga nanti pada saatnya tampil betul-betul siap akan menggantikan orang-orang yang akan kami ini ya, akan menggantikan kami yang terus dimakan umur, sudah menuju tua, dan akhirnya nanti kalian yang akan mengambil estafet kepemimpinan termasuk di dalam bidang dakwah. Ayo terus berlatih dan berlatih. Latihan itu bisa sendirian, bahkan kalau ceritanya teman-teman atau orang-orang yang bagus pidatonya itu ada yang latihan di depan cermin,
Ada yang latihan di depannya itu ada botol-botol bekas itu ditata, kemudian dianggap sebagai jamaah. Karena kalau mau tampil di depan jamaah beneran, dia masih malu. Tapi untuk mengembangkan retorika dan sunnah, dia berlatih di depan cermin, kemudian berlatih di depan botol, bicara sendiri seperti orang gila. Pidato sendiri seperti orang gila, dia teriak, dia tinggikan suara, dia turunkan, dan seterusnya. Tangan digerakkan, mata, dan seterusnya. Nah, berlatih dan berlatih. Lalu yang berikutnya, dengan berlatih dan berlatih pasti bisa. Baik, apa itu pidato, apa itu ceramah? Pidato adalah ucapan yang tersusun baik, yang ditujukan untuk seseorang atau orang banyak. Jadi ucapan yang tersusun. Nah, tersusunnya itu dengan baik. Sehingga beda orang pidato dengan ngobrol. Beda orang pidato dengan ngerumpi. Beda orang pidato dengan bisik-bisik. Memang tersusun dengan baik. Memang ada persiapan-persiapan sehingga dapat tersusun dengan baik. Ditujukan kepada seseorang ataupun banyak orang tergantung dari al-mad'u atau objek dakwahnya. Pidato adalah mengutarakan buah pikiran dengan jalan merangkai kata atau menyusun kalimat yang sempurna yang bisa dipahami atau dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Di sini ada kalimat mengutarakan buah pikiran. Nah, kalau ini original dari kita, apa yang kita kembangkan dalam pikiran kita sampaikan pada orang lain. Nah, dalam konteks dakwah kita mengutarakan apa yang pernah kita baca. Apa yang kita pahami dari berbagai sumber, lalu kita susun ulang, ya, rangkai ulang menjadi rangkaian kata, menjadi rangkaian kalimat, lalu bisa dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan pidato kita. Karena pidato merupakan rangkaian kata yang mengandung makna, mau tidak mau orang yang menjadi ahli pidato harus memiliki kata-kata yang sebanyak mungkin. Kadang-kadang ada kata-kata yang ya di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya morodif. Jadi ada sinonim-sinonim itu diulang. Supaya apa? Supaya orang semakin yakin. Kadang kita bicara tentang kita perkuat. Nah, kata perkuat itu diulang lagi. Mari kita perkokoh. Nah, jadi kosakatanya banyak. Perkuat, perkokoh, apalagi dia. Mari kita ya, kata-kata yang sama, perkuat, perkokoh, kemudian mari kita saling menopang, saling mendukung, sinergi, itu kan hampir sama. Menopang, mendukung, sinergi, kolaborasi, dan seterusnya. Sehingga kata-kata yang kita miliki itu sebanyak mungkin. Sehingga menjadi ini semakin menarik pidatonya, semakin meyakinkan, karena ada kosakata yang banyak ia miliki. Semakin banyak perbentaran kata yang ia miliki, maka semakin lancarlah dia pidato. Semakin lancar, karena ada perbendaharaan kata yang banyak ya. Ketika pembukaan saja, dia sudah memiliki banyak contoh mukadimah. Ada alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Suatu saat ketika pidato lagi ganti alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Suatu saat pidato lagi pakai yang lain alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Kemudian suatu saat pidato lagi menggunakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Itu juga gambaran betapa orang tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa, perbendaharaan kata, kumpulan muqaddimah. Nah, dari muqaddimah saja saya pribadi itu mengumpulkan dari kitab-kitab yang ada. Saya di samping yang umum tadi, yang saya sampaikan ada 4 tadi, saya pribadi kadang menggunakan muqaddimah yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kadang pakai yang ada di Ihya Ulumuddin dan seterusnya kita pakai. Supaya apa? Ya, supaya menarik. Karena orang pidato supaya diperhatikan memang harus menarik kosakatanya,
pakaiannya juga menarik. Sehingga orang memperhatikan. Bahkan hal lain itu juga penting. Misalnya gelar. Itu juga membuat orang yakin. Gelarnya LC, berarti alumni Timur Tengah atau di Libya. Itu juga meyakinkan, ini pasti berbahasa Arab. Oh, gelarnya ini doktor. Oh, ini berarti orang yang luar biasa. Kadang-kadang itu perlu disampaikan dalam konteks untuk memancing supaya tertarik, bukan dalam konteks ria. Di LC. Saya ini LC, lulusan COVID. Ini saya baru sembuh, terpapar COVID selama 3 minggu, satu keluarga. Ya. Alhamdulillah sekarang sembuh. Baik, tanpa memiliki hal itu maka dapat dipastikan ia akan mengalami kesukaran dalam berbicara. Apa tujuan pidato? Pertama, menambah kesan atau keyakinan tentang sesuatu. Ini tujuannya. Ada kesan. Gimana tadi pidatonya? Wah, luar biasa. Gimana? Wah, mantap. Saya semakin yakin. Kemudian mendorong seorang untuk berbuat dan bertindak setelah pulang. Oh iya, ternyata sholat duha itu penting. Ini kok tiba-tiba sholat duha? Oh, tadi baru dengarkan ceramah dari seorang ustadz. Judulnya adalah keutamaan sholat duha. Luar biasa. Pidatonya berhasil. Kemudian menjelaskan persoalan mengenai sesuatu. Jadi melalui pidato untuk menjelaskan sesuatu itu. Baik itu yang sifatnya umum maupun yang sifatnya masalah dakwah dan agama. Kemudian mengandung unsur berupa menghibur. Ya, di dalam beberapa kesempatan ada di antara mobile kita itu memang humor ya. Di sela-sela pidatonya itu ada unsur yang menghibur. Di lingkungan Muhammadiyah biasanya bentuk gurauannya itu, bentuk humornya itu sesuatu yang cerdas atau anekdot-anekdot yang tanpa sedikit pun mengandung unsur sara, pelecehan ataupun pornografi. Ya. Struktur pidato adik-adik sekalian, yang pertama ada pembukaan, iftitah, muqaddimah. Tadi saya sampaikan kalau dalam konteks dakwah muqaddimahnya itu ya muqaddimah yang Islami seperti yang menggunakan bahasa Arab lah. Tadi saya contohkan 4 tadi, bisa yang lain. Kadang-kadang kalau nggak disiapkan, tahu-tahu setelah salam langsung salawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Belum ada hamdalah. Kenapa? Dia nggak siap. Seharusnya dia pegang catatan. Karena pegang catatan itu menjadi penting. Walaupun kita sudah berkali-kali ceramah, pegang catatan itu kadang-kadang untuk mengamankan jangan sampai kita lupa. Karena begitu kita melihat jamaah yang banyak, hadirin hadirat yang banyak, kadang-kadang iklimnya, atmosfernya berubah dari percaya diri menjadi grogi, terbawa situasi, akhirnya apa yang kita hafal itu menjadi blank, lupa. Makanya di situ catatan itu menjadi penting, termasuk sunnah cara kalau kita jadi MC memang harus pegang, kalau enggak nanti lupa. Karena akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, dipengaruhi oleh apa yang terjadi di kanan kiri kita, termasuk jumlah jamaah yang mungkin sangat banyak. Yang kedua, batang tubuh, body of thought, jadi inti dari pidato itu. Lalu yang ketiga adalah penutup. Jangan langsung dihentikan tanpa ada penutup, tanpa ada yang namanya ikhtitam atau closing, atau tanpa adanya kesimpulan dan refleksi atau penekanan-penekanan dari apa yang dibahas selama beberapa menit itu. Struktur pidato atau ceramah agama yang pertama, pembukaan muqaddimah terdiri dari 1 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, hamdalah. Tadi sudah banyak contoh hamdalah. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Sholawat pun juga banyak contohnya. Bisa yang sesuai dengan di sholat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan yang lain. Allahumma sholli wa sallim ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Atau Allahumma sholli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin. Kalau tadi kan asrofil anbiya wal mursalin, ini khatamil anbiya wal mursalin. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin, atau ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, dan seterusnya. Banyak.
Sekarang mudah sekali untuk mencari contoh, baik itu dalam bentuk buku, di toko-toko buku, apalagi sekarang sudah bisa online semua. Tinggal bagaimana kita kreatif mengumpulkan, bisa juga dicatat, bisa di-print, lalu dibaca, kemudian dihafal, kemudian dibiasakan untuk diterapkan ketika kita ada kesempatan untuk menjadi MC, menjadi moderator, menjadi pengantar, atau bahkan menjadi narasumber inti di dalam sebuah ceramah atau pidato. Lalu yang kedua, pokok bahasan. Bahasa Arabnya al-maudu. Al-maudu itu ya tema ya, berupa isi pidato. Yang ketiga, argumentasi. Kalau pidato itu dua argumentasinya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ditambah dengan pendapat para ulama, nasihat-nasihat para ulama, dan seterusnya. Nah, tapi sumber dasarnya adalah Al-Quran dan Hadis. Dan merupakan satu kesatuan pokok bahasan. Begini adik-adik, kalau panjenengan mau pidato, tentukan dulu tema. Setelah itu tentukan judul. Misalnya yang anggap ya, kita tentukan tema yaitu keutamaan syukur. Bisa syukur, temanya syukur, judulnya keutamaan syukur. Maka langkah yang kedua, cari dalilnya. Di Al-Quran ada enggak ayat tentang syukur? Banyak. Salah satunya surat Ibrahim ayat 7. Di hadis ada enggak? Buahnya. Salah satunya hadis qudsi yang Allah sampaikan, faman lam yasbir ala balai walam yaskur ala na'mai, barang siapa yang tidak sabar atas musibah-musibah yang aku berikan, tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, falyatlub rabban siwaya, maka hendaklah dia mencari Tuhan selain aku. Setelah ketemu Quran hadisnya baru dijelaskan. Karena kalian mahasiswa biasanya lebih terstruktur, maka yang dibahas dulu apa itu syukur secara bahasa, apa syukur secara istilah. Yang berikutnya kenapa harus bersyukur. Lalu dijabarkan juga bentuk-bentuk nikmat Allah yang harus kita syukuri. Lalu yang terakhir adalah keutamaan bersyukur. Orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah sesuai dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang yang tidak bersyukur nikmatnya akan dicabut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang ketiga, orang yang bersyukur akan tentram, akan bahagia, dan seterusnya. Itu dikembangkan. Itu cara menyusunnya, nggih. Jadi tema, judul, cari ayat, cari hadis, jabarkan, bisa apa? Definisi, bisa juga apa? Kenapa, terus ciri-ciri orang bersyukur, ciri-ciri orang tidak bersyukur, kemudian bahaya tidak bersyukur, keutamaan bersyukur. Lah seperti itu. Nah, itu ya dari kita. Kalau bahan itu menunjang, tapi paling bagus tuh kalau kita merangkai sendiri sehingga kita menguasai betul. Itu contoh ya, syukur, belum lagi sabar. Cari ayatnya, judulnya apa? Ya, keutamaan sabar atau pentingnya sabar. Dalilnya Al-Baqarah 155, hadisnya banyak gitu. Apa itu sabar? Kenapa kita harus sabar? Ciri-ciri orang yang sabar, ciri-ciri orang tidak sabar. Nah, ini contoh ya. Terakhir ikhtitam, penutup merupakan bagian akhir dari ceramah berupa kesimpulan dan harapan serta kalimat penutup, bisa doa dan kata-kata mutiara. Jadi ada kata-kata mutiara. Misalnya saya suatu saat pernah membahas tentang ihsan, berbuat baik kepada orang lain. Maka di bagian ikhtitam saya sampaikan begini, kalau kita belum bisa membahagiakan orang lain, minimal kita tidak menyusahkan orang lain. Kalau kita tidak bisa menolong orang lain, minimal kita tidak mengganggu orang lain. Itu mengena sekali kata-kata itu. Nah, seperti itu. Atau kata-kata mutiara yang lain ya. Misalnya apa namanya? Kita membahas tentang apa? Tentang sombong. Nah, bisa juga dengan pepatah peribahasa bahasa Indonesia ya. Tong kosong nyaring bunyinya ya. Pakaikan kata dalam tempurung ya. Dan seterusnya. Baik, selanjutnya persiapan pidato. Banyak orang yang gagal di atas mimbar karena tidak mempunyai persiapan. Persiapan adalah salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki bagi mereka yang ingin sukses dalam pidato. Tanpa persiapan gak bisa sukses. Walaupun orang itu hebat, pasti ada persiapan. Tentu persiapannya itu macam-macam. Ada yang detail, buahnya ada yang cukup. Judul,
Kalau yang pengalaman itu judulnya apa, cari ayatnya, cari hadisnya. Setelah itu kata-kata kunci. Kata-kata kunci nanti saya harus menyampaikan ini dan itu. Kemarin saya pas khutbah Jumat di Belimbing, di Bunul sana, saya bicara tentang ini. Ini ada tentang ahsanu amala. Maka dasar salah satu yang saya pakai adalah Al-Mulk ayat 2. Nah, itu apa ahsanu amala? Terus ciri ahsanu amala. Kenapa harus ahsanu amala? Cukup ayatnya sama beberapa kata-kata kunci yang saya catat, kadang di kertas, kadang di HP. Yang ketiga, jangan sekali-kali naik mimbar tanpa persiapan. Naik mimbar tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Karena jamaah bingung, jamaah juga tidak kagum dengan kita. Akhirnya apa yang kita sampaikan itu menjadi sia-sia karena mereka nggak mau mengamalkan. Apa membaliknya nggak siap? Baca ayat terbalik-balik. Mubalek kok hanya membaca terjemahnya ayat aslinya. Hindari itu ya. Jangan sampai seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dibaca ayatnya. Baru dibaca ayatnya baru terjemahnya dan penjabarannya. Persiapan materi. Mempersiapkan materi pidato bukan berarti harus menghafal kalimat demi kalimat. Sebab bisa fatal kalau lupa kalimat berikutnya. Jangan dihafalkan. Nanti kalau dihafalkan tuh pandangan mata itu ke atas karena masih memikir cari memori yang mungkin agak lupa. Menyusun kerangka pidato tidak ubahnya seperti sebatang pohon, yaitu ada akar yang terhujam di bumi, Al-Quran dan hadis, ada batang berupa pokok bahasan, ada pula ranting uraian, dan ada daun, ada bunga, dan buah. Itu variasi yang seperti saya katakan, ada sedikit cerita, ada sedikit contoh, ada sedikit yang namanya jok-jok, apa itu humor-humor, tapi sifatnya untuk menghidupkan suasana supaya pidato lebih enak ya. Nah, ini cara menyusun kerangka pidato. Urutan persiapan materi, yang pertama menentukan atau menetapkan judul. Mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas, cari bisa 2, 3, dan seterusnya. Menyusunnya secara sistematis, pokok-pokok pembahasan, poin demi poin, merelevansikan dengan satu yang lain, bahkan bisa dikontekstualkan dengan kondisi sekarang. Yang keempat, menyusunnya dalam buku catatan. Jadi ada buku agenda dakwah yang isinya itu kumpulan muqaddimah yang saya lakukan itu kumpulan muqaddimah, kemudian ada ayat-ayat pilihan, ada hadis-hadis pilihan atau tema-tema bisa sendiri, bisa juga ada beberapa buku yang bisa kita miliki. Menguasai materi yang sudah ditetapkan, betul-betul dikuasai, dibaca berulang-ulang. Mengoreksi dan mengulang-ulangnya, dikoreksi, jangan-jangan ada harokat yang keliru, karena kalau ada harokat yang keliru dibacai, maka ketika ada orang mengerti kesalahan kita, orang itu akan tidak respect pada kita, akhirnya kebaikan. Harus tahu medan. Seorang mubalek sebelum melakukan ceramah harus mengetahui medan dakwah yang akan dituju. Ada berapa medan dakwah? Ada lautan massa, jamaah luas, ada jamaah terbatas. Komunitas ada tempat syukuran, kemudian ada tempat taksiyah atau musibah. Kemudian mampu membaca jamaah, ada berapa karakteristik jamaah? Ada jamaah kaum awam. Jangan cari materi yang berat-berat, pilih kata-kata yang praktis, jangan terlalu ilmiah. Kaum intelektual ini tidak perlu banyak kata, tapi harus memaparkan sesuatu yang bisa dicerna oleh akal dan seterusnya. Golongan anak-anak lebih banyak cerita yang digunakan. Masyarakat desa juga demikian, sederhana, tidak perlu retorika yang tinggi-tinggi. Kemudian masyarakat kota itu lebih rasional biasanya. Kemudian masyarakat majmuk ini yang agak susah. Tapi ya tetap harus menyampaikan secara umum saja. Mengatasi grogi, menguasai materi saja tidak cukup adik-adik sekalian untuk meraih sukses dalam sebuah pidato, enggak cukup. Tetapi juga harus didukung, dibarengi dengan kemampuan menguasai diri atau mengendalikan gejolak emosi. Jadi tenangkan pikiran, jangan sampai sudah naik mimbar itu sudah beban. Aduh ini nanti gimana? Kok di jamaah itu kok ada dosen saya? Seharusnya dibangkitkan semangat. Oh ya ada dosen saya, kesempatan saya untuk menunjukkan kemampuan saya. Ya, mudah-mudahan nanti ada masukan dari beliau. Jangan negatif. Aduh, gimana ini kok ada calon mertua saya.
grogi nih. Tunjukkan mestinya ini ada calon mertua saya, kesempatan saya untuk ngambil simpati dengan menunjukkan kemampuan saya. Ya, tapi tetap harus ikhlas ya. Ya, itu untuk mengatasi grogi. Tidak jarang kegagalan terjadi karena grogi. Jika sudah grogi, hafalan ayat, hafalan hadis tiba-tiba hilang lenyap sama sekali. Seketika memancar keringat dingin, badan terasa ringan, melayang bagaikan tidak berpijak di atas bumi. Namanya grogi. Hilang wis langsung kata anak sekarang blank ya. Padahal di rumah sudah siap, begitu grogi ya habis. Demam mimbar atau panggung biasanya orang yang baru belajar pidato atau belum biasa naik mimbar akan diserang oleh semacam penyakit yang disebut dengan mimbar atau demam panggung. Gredeg ya, pegang kertas tuh bisa jatuh, pegang mic tuh bisa gemetaran ya. Seluruh persendian terasa menggigil seperti orang kedinginan. Debaran jantung selalu, dak-dikduk, bahkan dada sesak serta tangan gemetaran. Ini demam panggung. Bagaimana cara mengatasinya demam panggung? Yang pertama, siapkan sapu tangan yang diberi sedikit minyak wangi agar membantu jalan pernapasan. Nah, ini yang pemula-pemula ya. Kalau yang sudah senior itu ya sapu tangan juga penting, tisu juga penting untuk hal lain ya. Ajaklah ngobrol orang di dekat Anda. Kalau jenengan nanti mas-mas ada yang khutbah, itu datang lebih awal sehingga bisa ngobrol dengan takmir kanan kiri. Gimana Pak jamaahnya? Supaya ada komunikasi, kemudian tidak tegang. Tanyakan di mana tinggalnya, tanya info tentang jamaah sini. Seperti apa Pak jamaahnya? Oh, di sini ternyata karyawan pabrik yang banyak. Di sini yang banyak adalah pegawai, di sini yang banyak adalah tentara, dan seterusnya. Berangkatlah dari tempat duduk ke mimbar dengan tenang. Begitu bersilakan, jalan tenang. Aturlah langkah dengan pelan dan mantap. Janganlah berjalan tergesa-gesa seperti dikejar-kejar sesuatu. Begitu naik, catatannya ketinggalan. Kacamatanya ketinggalan, mau turun sudah malu. Sampai di podium berdirilah sejenak. Tariklah nafas dalam-dalam 2 atau 3 kali sambil mengendorkan salah satu kaki dengan cara berganti-ganti. Saya pribadi kalau di atas podium itu ya kadang ya 2 kaki, kadang ya kaki kiri. Kemudian kaki kanan saya tekuk, begitu capek tak balik ya. Itu ukuran untuk rileks ya, supaya ceramahnya itu enak, nyaman, tidak tersiksa. Lalu yang berikutnya, kuasailah diri dengan menjaga keseimbangan, kemudian gembirakanlah hati dan tenangkanlah pikiran. Tenang aja, dilihat jamaah itu. Ada tatapan mata. Ya. Kita melihatnya jangan lihat matanya, kita lihat di atasnya mata, keningnya itu, tapi jamaah itu merasa dilihat. Peganglah mic ya di depan Anda dengan pelan-pelan sambil dibetulkan letaknya. Itu juga teknik untuk menguasai diri. Ya, padahal nggak ada perlu ya, cuma dipegang atau disesuaikan. Mic-nya terlalu ke atas, sementara saya tidak tinggi, diturunkan. Atau mic-nya terlalu ke bawah, sementara saya tinggi, ya disesuaikan. Bisa diturunkan atau dinaikkan. Ucapkan salam dengan tenang, dengan suara yang mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaplah jamaah yang hadir itu adalah keluarga dekat atau teman akrab Anda. Dengan jalan itu, Anda tidak merasa asing lagi di tengah-tengah mereka. Nah, ini kondisi batin harus ditata. Anggaplah pidato itu seperti ngobrol biasa. Sebab antara ngobrol dan pidato pada hakikatnya sama. Hanya beda tempat. Kalau pidato itu kita berdiri atau di depan, kalau ngobrol itu lebih santai. Sama-sama ingin memberi informasi, nah itu saja. Jangan lupa ketika mau pidato membaca basmalah dan doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, di terakhir itu wahlul 'uqdatam min lisani, ya Allah uraikan ikatan-ikatan yang ada di lidahku supaya tidak keluh, supaya tidak kaku, supaya lancar, yafqahu qawli, agar orang yang mendengarkan itu paham terhadap pidato yang saya sampaikan nanti. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Insyaallah surat Thaha 25 sampai 28 bisa dibaca ya. Apa itu retorika? Retorika adalah seni berpidato atau seni berbicara. Dalam bahasa Arab disebut dengan fanul khitabah. Ya, retorika ini ya macam-macam.
ada yang tetar membana, ada yang membakar, ada yang biasa-biasa, datar tapi mengena juga. Retorika adalah seni menggunakan bahasa dengan suatu cara untuk menghasilkan kesan terhadap pendengar atau pembaca. Retorika ada berapa pembagian. Yang pertama, bentuk dan susunan kata. Jadi susunan katanya disesuaikan, ditata dengan baik sehingga menarik ya. Yang kedua, penggunaan bahasa. Jadi kalau tadi susunan katanya, ini penggunaannya, ekspresinya itu memang membuat orang tertarik. Lalu yang berikutnya, sikap persuasi. Jadi ini retorika yang harus kita kuasai. Tentu tidak ada yang sama, ada yang sangat bagus, ada yang agak bagus, ada yang biasa-biasa. Tapi tetap memiliki, jangan sampai tidak ada retorika. Lalu intonasi dan mimik. Nah, berpidato tanpa mimik, mimik itu apa ya? Raut muka ya. Dan intonasi akan terasa hambar. Maka mimik dan intonasi merupakan bagian dari retorika. Janganlah berpidato dengan nada selalu datar. Datar terus, akhirnya jamaahnya ngantuk. Atau sebaliknya, terlalu tinggi. Tinggi terus, akhirnya jamaahnya merasa nggak nyaman. Ceramah kok dibentak-bentak. Nah, sehingga harus diatur kapan itu harus tinggi, kapan harus rendah, kapan harus datar. Intonasi volume suara, variabel suara, tangga suara, ada mutu suara, ya, kemudian ada keras dan lunak. Ya. Kalau yang bisa kiroah, ya munculkan kemampuan kiroahnya, pasti semakin berkesan. Cepat atau lambat, itu ritmenya itu memang harus ditata juga. Nggak boleh tergesa-gesa sampai sosolan kata Jawa itu ya, sampai salah-salah. Mimik, nah sini ada contoh. Mimik dalam pidato tidak kalah pentingnya. Dalam pidato seperti pentingnya naik turunnya suara dalam setiap kata yang diucapkan. Mimik dan gerak-gerik pertanda penguat ucapan. Jadi raut mukanya itu disesuaikan dengan materi dan kondisi. Ya, pada saat itu ketika ceramah, kemudian ucapan, kemudian juga tangan bergerak, tetapi jangan berlebihan, jangan terlalu dipaksa atau dibuat-buat, secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Gerak-gerik tangan juga demikian, jangan terlalu banyak, nanti orang menjadi terganggu. Sedikit-sedikit tangannya digerakkan, ya secukupnya. Kapan mengepal, kapan menunjuk, kapan memegang dada. Ketika kita bercerita, bisa megang dada ketika cerita itu mungkin menyentuh hati. Ketika kita menyampaikan pidato dengan semangat, ya kepalkan tangan. Ya. Ketika kita menunjukkan angka, bisa angka 1, tunjukkan jari, angka 2, sebelahnya angka 3. Itu menunjuk yang pertama. Ya, jarinya ditunjukkan. Yang kedua, kemudian atau kita memuji panitia, panitianya bagus ini, tertib, persiapnya matang, maka gerakkan tangan dengan jempol kanan. Kalau panitia sangat bagus, 2 jempol. Cukup 2 jempol, kalau 4 jempol lah sama kaki ya. Seperti itu. Ini mimik, kapan kita tertawa, kapan kita tersenyum, kapan kita mengerutkan, kapan kita tersenyum dan seterusnya, itu sesuai dengan materi dakwahnya atau apa yang kita sampaikan. Lalu bila bicara dengan semangat, pancarkan kesungguhan, tadi mengepalkan tangan tadi. Kalau bicara kesedihan, tunjukkan muka agar tunduk sedikit, kecilkan mata dalam arti meredup, memberi makna kesayupan. Bila hendak menghimbau, pergunakanlah kata-kata menggugah dengan wajah tenang, lemparkan senyum. Ayo kita semangat, kita tatap masa depan. Ya. Itu wajahnya penuh semangat, tangannya mengepal, kemudian pandangan mata itu pandangan optimis, sehingga jamaah itu menjadi tertarik untuk bangkit. Ayo kita mulai hari ini dari yang kecil, dari yang sederhana, jangan kita tunda-tunda. Kalau pidato tentang kesedihan, kerutkanlah kening dan picingkanlah mata. Pada saat itu kami mengalami ujian dari Allah. Ujian itu terasa berat, tapi kami optimis. Allah tidak tidur. Kita hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah karena berangkat dari keyakinan bahwa semua beban
semua penderitaan itu bisa diangkat dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, ini mimik wajahnya seperti apa disesuaikan. Tapi kalau kabar gembira, perlihatkan raut muka yang cerah dan manis. Ya, kemarin ada berita anak-anak kita juara. Mari kita beri tepuk tangan. Kita apresiasi anak-anak kita. Nah, seperti itu. Jika ada hal yang disampaikan, ada hal yang tidak disenangi atau menjijikan, angkatlah bau. Agak sedikit picingkan mata, gelengkan kepala atau kerutkan. Kita tidak habis pikir, kenapa bantuan sosial untuk COVID itu dikorupsi. Nah, kita sampaikan sambil geleng-geleng kepala. Gak masuk akal. Boleh dengan suara, saya tidak habis pikir. Nah, itu contoh mimik. Baik, demikian halnya bila kita ingin mengajak orang bersatu, genggamlah jari dalam bentuk satu kepalan, kemudian acungkan ke atas. Atau satukan dua tangan kiri, mari kita saling bekerja sama. Kita kolaborasi, ini tangannya dijadikan satu. Pergunakanlah telunjuk untuk mengisyaratkan sesuatu. Yaitu, selesai. Nah, tinggal prakteknya, nanti dikawal oleh panitia. Prakteknya, ya latihan bersama-sama, terus di review apa lebihnya dihargai, apa kurangnya diberi masukan. Jadi kami dulu pas di pesantren dakwah itu ya tiap hari tampil, kemudian sama Pak Yai itu disampaikan, dikoreksi ayatnya kurang tepat, bacanya kurang bagus. Kalau bagus ya dipuji, tuh bagusnya ayatnya tadi ya. Terus sampaikan pandangan mata tadi kosong, terus kok melihat catatan saja, masih malu-malu. Terus berlatih, yang jelas proses itu memang harus dijalani. Ingat di depan tadi, semua bisa pidato kecuali orang bisu, asalkan latihan, dan latihan, serta membuka diri untuk menerima masukan, saran, bahkan kritik. Jangan alergi dengan kritik maupun saran, yang asalkan kritik dan saran itu sifatnya konstruktif atau membangun. Demikian Mas Fakih ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadi spirit bagi panjenengan semua, adik-adik, kader-kader dakwah yang ada di bingkai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Komisariat Psikologi UMM. Demikian, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan jazakallahu khair buat Pak Said atas pemaparan materinya. Insya Allah banget. Apa ya, dalam dakwah itu ternyata nggak hanya isi konten lah ya, tapi cara kita untuk menyajikan tuh penting juga gitu. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang tadi mungkin saya tangkap ya. Yang pertama, mungkin agar dakwah kita itu bisa diterima oleh orang, tidak hanya konten saja yang penting, tapi cara kita untuk menyajikan dan menyampaikan. Kalau semisal kita pintar tapi kita tidak bisa menyampaikan, kan percuma aja gitu ya. Ya, kurang lebih begitu ya. Mungkin dari teman-teman peserta, semisal ada yang mau didiskusikan atau yang ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, sebelumnya saya mohon maaf juga buat teman-teman karena tadi saya belum membacakan CV beliau. Mungkin bisa teman-teman. Iya. Mungkin ini untuk CV beliau ya, teman-teman ya. Untuk nama Pak Abdurrahim Said, SAGMA. Untuk tempat tanggal lahir Malang 12 Maret 1973. Dan untuk alamat Puri Kartika Asri, Blok AA 1718 Kota Malang, Jawa Timur. Dan untuk pekerjaan sekarang PNS atau ASN Kementerian Agama RI dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas. Nah, ini untuk alamat email dan HP mungkin bisa teman-teman catat ya. Siapa tahu ada yang mau diskusi kan sama beliau. Nah, terus untuk pendidikan formal MI NU Pagelaran Gondang Legi Malang. Untuk MTS Babu Salam Banjarjo Pagelaran Malang.
Terus untuk MA-nya beliau di Raudatul Ulum Putra, Ganjaran, Gondang Legi, Malang. S1 Fakultas Tarbiyah YIN Sunan Ampel. S2-nya beliau mengambil Magister Agama Unmu Malang. Dan S3-nya mengambil di UIN Maliki Malang. Dan ini sedang masih proses. Ya teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya, soalnya Insya Allah banyak sekali prestasi beliau ini. Tidak bisa diragukan lagi lah. Mungkin dari teman-teman ada yang mau di-sharingkan atau mau ditanyakan, monggo teman-teman. Mungkin nanya gini, Pak, kan saya kan mungkin berdakwah ya, kayak ceramah ya. Pasti ada yang namanya kayak deg-degan, nervous, itu mungkin gimana? Nah, mungkin salah satu contohnya gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Oke, monggo adik-adik. Ini jumlahnya berapa? 15 ya. Memang di dakwah nggak perlu banyak ya, karena biar efektif. Kami ini juga nanti mau buka diklat dakwah. Kalau bulan depan, itu pun kita batasi. Maksimal mungkin 20. Kalau terlalu banyak nanti majunya lama. Maju tampilnya itu. Karena satu orang butuh bisa 7 menit tampil, evaluasi 7 menit, 15 menit lah. Itu lama. Memang harus dibatasi. Karena semakin banyak, kalau orang menanam jagung itu, dalam satu lubang itu kan kita masuki 4 ya, atau 3 butir. Setelah agak besar, 4-4-nya nggak boleh hidup. Nggak boleh ya. Kadang kita masuki 5, tumbuh semua ya. 5-5-nya nggak boleh hidup semua. Maka di situ, kalau saya itu pas di desa, dari 5 itu mana yang paling kurus? Nah, diambil yang paling kurus. Dari setiap 5 diambil, hanya ketemu banyak, terus dikasihkan sapi. Tinggal 4 ya. 2 minggu lagi dilihat mana yang paling kurus. Nah, itu diambil. Yang paling kurus nggak sehat, tinggal 3 yang sehat. Nah, itulah yang 3 itu yang di rumah dipupuk, disiram ya. Kemudian dari 3 diamati, ternyata setelah berjalan yang 3 itu 2 sehat, satunya itu kok puseran itu daunnya itu melungker-lungker itu ya. Maka itu juga langsung disikat sama arit, dikasihkan sapi, tinggal 2 sehat. Ya. Nah itu namanya seleksi alam. Di dalam dakwah juga gitu. Dari kapan hari kami kan ini adik-adik, saya ini membina CMM, Korum Mubalek Muhammadiyah Kota Malang, itu ada sekitar 300 mubalek. Kemudian ada masjidnya 184 tersebar di Malang Raya, Batu, Kota Malang sama Kabupaten dan Pandaan 2. Itu yang kami lakukan. Nah, di situ kita ngadukan pelatihan, itu mesti ada yang gugur ya. Dari 20 itu yang bagus paling 10. Yang 5 agak bagus, yang lain gugur dengan sendirinya. Nah, itu saya kira tambahan ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Kayaknya paham semua Mas, tinggal praktek Mas, latihan dan latihan ya. Ya. Kayaknya masih rada-rada Ya. masih memahami materi lah. Gitu. Iya, latihan, pokoknya latihan ya. Terus ini saya motivasi untuk mbak-mbaknya ini kan Mubalighah ini kan terbatas. Ya, monggo nanti ditekuni sehingga ada Mubalighah, komunitas Mubalighah ya. Karena memang yang banyak ini ada Mubalighnya terbatas jumlahnya gitu. Ya bukan tidak ada kemampuan, banyak yang berkualitas dari kaum hawa itu. Cuma tadi mungkin kurang berlatih atau mungkin tidak ada kesempatan. Padahal pengajian itu yang banyak itu ibu-ibu. Yang banyak ibu-ibu, tapi cara penceramahnya bapak-bapak. Seharusnya lebih enak ibu-ibu karena ada hal tertentu yang mungkin sifatnya khusus bagi wanita. Jadi adanya Bunda Rukmini dari PDA itu. Yang lain sepertinya belum tampak, retorikanya belum ada. Ngerti nggih? Oke, kalau Mas masuk Pak. Ini dari Rahma, peserta kita ada yang mau bertanya. Mungkin Rahma, halo. Iya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Rahma Fitriana. Mohon maaf, muka saya tidak kelihatan ya. Jadi begini, saya kan pernah pesantren dan di pesantren itu kita diajarkan untuk ayo pidato, kita susun teks gitu. Terus
kita tahu nih, pertama itu istilahnya dulu, terus pendapat kita, terus baru dalil, terus baru penutup. Nah, tapi makin ke sini saya kan putus pesantren tuh, Pak. Nah, makin ke sini saya bingung gitu. Sebetulnya kalau misalkan kita pidato atau ceramah tuh butuh berapa dalil sih gitu. Karena kan kalau kita mikir, oh kayaknya kalau satu dalil tuh kurang cukup ya untuk menguatkan argumentasi kita gitu. Itu pertanyaan nomor pertama. Dan pertanyaan nomor kedua, ketika misalkan saya kan pesantren pidato dan SMA juga pernah pidato gitu. Nah, saya amati sekalipun misalkan kita udah eh, kayak suaranya naik turun, kita melihat audiens dan lain sebagainya, tapi itu tuh nggak masuk ke jiwa mereka gitu, Pak. Itu bagaimana ya caranya? Soalnya kan ketika kita pidato yang kita inginkan adalah pesan kita sampai ke jiwa mereka dan membekas gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang pertama, berapa dalil yang kita butuhkan. Jadi kalau saya ngajari hitobah di MAN 1, itu bertahun-tahun, maka ceramah itu kita pagi-pagi ada yang namanya kultum, kuliah 7 menit, ada kulsum, kuliah 10 menit, ada kuliah 15 menit, ada kuli batu ya, kuliah banyak waktu. Tergantung waktunya. Nah, sehingga kalau kultum cukup 1 ayat dan 1 hadis. Itu baru penjabaran. Kalau kultum 7 menit ayatnya 3 ya habis untuk baca ayat. Sehingga tidak ada penjabaran. Tapi kalau sudah ada waktu 15 menit, mungkin bisa 2 ayat 1 hadis. Tetapi memang ada beberapa ayat hadis yang menjadi penguat. Tapi dalam sebuah pidato cari ayat yang paling pokok. Ketika syukur yang pokok itu ya lain sakartum la asidanakum. Lalu ada juga ditopang dengan ayat lain. Apa? Fabi ayyi ala rabbika tukatiban atau qalilam ma taskurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Nah, cadangan ayat itu penting karena bagi pemula ya, bagi pemula adik-adik ketika ceramah itu akan terjadinya kehabisan materi loh. Waktunya masih 5 menit tapi kok materi saya habis. Nah, ini problem dan itu terjadi bagi pemula. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa ceramah malah kehabisan waktu loh, kok sudah habis padahal materiku masih banyak. Nah, ini harus sama-sama bisa. Ketika baru awal memang harus banyak materi, tetapi sifatnya seleksi dan cadangan. Nanti kalau masih ada waktu akan saya sampaikan ini. Tapi kalau cukup ini nggak perlu saya sampaikan karena ini sifatnya penguat ya. Nah, bagi yang sudah terbiasa ceramah, nah itu harus cari materi inti. Kalau enggak nanti habis waktunya. Kadang-kadang mukadimahnya tok 10 menit ya. Saking pinternya ngomong ya. Nah, itu. Jadi dalilnya menyesuaikan waktu. Tidak ada ketentuan. Tapi urutannya bagi saya tadi, tema, judul, Al-Quran, hadis, baru penjabaran. Nah, baru ditambah kisah, contoh, dan seterusnya. Lalu bagaimana untuk agar ceramah kita itu berkesan? Ya memang itu yang pertama, kemampuan mimbar juga menentukan. Kadang ada di antara kita ceramah itu pandangan kosong. Kenapa kosong? Karena bingung memikirkan ayatnya, memikirkan materinya. Nanti saya nyampaikan apa? Habis ini apa? Akhirnya pandangannya tuh kosong, nggak ada tatapan ke jamaah. Nah, tapi kalau ditenangkan pikiran, ya, catatan tetap dipegang, jamaah dilihat kanan, tengah, kiri, dan seterusnya. Tidak menunduk saja. Itu ada tatapan, pasti akan berkesan. Akan berkesan. Kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang bisa diterima. Terus yang paling penting lagi, ya ketulusan kita di dalam drama. Saya menyampaikan ayat, memang ini niat dakwah. Sama doa, ya. Sama doa. Kalau saya pribadi itu, ya insya Allah selalu berdoa, tapi kadang lupa. Nah, ya Rabbi Srohli itu kadang saya baca sebelumnya, begitu lupa loh. Tadi saya belum doa, maka saya selipkan setelah amma ba'du. Amma ba'du Rabbi Srohli Sodri. Itu harus ngerti artinya apa. Rabbi Srohli, Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani. Uraikan kekeluhan lidahku agar mereka paham terhadap ucapan atau pidatoku. Syukur-syukur di rumah.
Saya itu kalau pas ngisi materi tingkat nasional, bulan lalu saya ngisi di Kemenak Pusat itu ya doanya lama. Malam itu ya harus doa. Kadang kalau agak siang acaranya ya duha dulu, habis duha ya doa, ya Allah lancarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa mengena di hati dan diamalkan. Itu harapannya. Ketika dakwah kita diamalkan, itu sumber pahala, ladang pahala. Setiap yang mereka amalkan karena dakwah kita mendapat bagian pahala. Jadi itu. Jadi kemampuan mimbar itu penting untuk memberi pesan, materi juga penting untuk supaya menghujam kepada jamaah. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya ada persiapan non teknis, yaitu doa. Ya, doa dan doa. Dan tidak boleh sombong. Kalau sombong, Allah langsung memberi hukuman, hilang semua ayatnya. Dari rumah, wah ini gampang materi nanti. Jangan, bismillah, mudah-mudahan. Karena kalau sombong langsung Allah dibikin lupa. Itu Mbak Rama ya. Ya, mungkin dari Rama ada yang mau komentari atau menjaga Baik, gitu. baik, terima kasih. Tapi saya boleh menanggapi dulu. Jadi dari pengamatan saya, misalkan gini, kalau kita pidato itu orang itu tergantung nih Pak. Ketika memang mereka merhatikan ini gara-gara mereka tertarik dengan topiknya gitu kan. Jadinya kita juga bingung Pak. Maksudnya kan kita ditentuin ini topiknya, tapi kan nggak semua orang interest ke topik itu gitu loh. Jadi yang ngamatin pidato kita ya cuma yang tertarik aja gitu. Nah, berarti kan ini terkait juga dengan pemaparan materi Bapak tadi terkait sasaran ya. Sasaran kita siapa dulu gitu. Nah, ini nggak membingungkan gitu Pak. Solusinya bagaimana ya Pak? Terima kasih. Ya, baik. Di beberapa masjid seperti di Unmu, kalau saya pas khutbah di Air Farudin atau ada kampus 2 itu, sama ini ya di KJ Bejo Rumah Sakit Unmu itu temanya ditentukan, Bang. Temanya ditentukan. Yang tahu itu takmir, kapan tema itu harus disampaikan mengingat momen-momen yang terjadi di bulan itu. Tapi itu bukan harga mati. Artinya ketika kita nggak menguasai, jangan dipaksakan, nanti belepotan. Sehingga kalau saya pribadi, sepanjang saya menguasai, saya akan mengikuti tema yang telah ditentukan takmir. Tapi kalau saya nggak menguasai, saya izin ke sekarang Pak Narto ya takmir. Ustadz ngapunten, saya ganti tema ya. Nah, misalnya politik Islam, saya nggak menguasai politik. Wah kacau nanti. Ya. Kacau nanti. Terus umatnya bingung, jamaahnya bingung mau dibawa kemana. Terus saya juga bingung ya. Gobios ya. Saya izin. Ustadz saya ganti tema ya. Insya Allah sesuai. Oh nggak apa-apa Ustadz. Jadi nggak ada, bukan harga mati tema itu. Karena kalau dipaksakan seperti yang Jenengan sampaikan tadi, temanya menarik, tetapi yang menyampaikan tidak kompeten, maka nanti tidak akan berhasil. Nah, jadi itu kecuali memang dalam tema-tema tertentu, memang misalnya di bulan Maulid Nabi mungkin ada tema misalkan Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mungkin itu bisa dipelajari. Tapi kalau yang memang kita nggak mampu, ya jangan dipaksakan. Jadi itu kadang temanya menarik, karena yang menyampaikan tidak menguasai, akhirnya ya temanya saja yang menarik, akhirnya gagal nih. Nah, itu di beberapa tempat kalau saya ngisi pengajian itu temanya Pak Ustadz, saya pilihkan, ini saya ada 5 tema, monggo dipilih. Jadi itu yang memberi pilihan adalah mubaliknya. Atau takmirnya, ini ada beberapa pilihan tema Ustadz, mana yang dipilih. Atau dirunding, Ustadz mau menyampaikan apa. Jadi paling enak memang yang dikuasai oleh mubaliknya. Karena mubalik pun juga terbatas. Tidak semua materi kita kuasai. Nah, sehingga menjadi bijak dari takmir, mubaliknya juga nyaman untuk menyampaikan. Itu Mbak, semua memiliki keterbatasan. Jangan bicara politik kalau nggak menguasai. Seperti saya bicara kedokteran, Islam dan kesehatan, itu ya terbatas. Kadang-kadang ya bisa keliru, Islam dan iptek. Dimensi saya dalam Al-Quran ya sebatas saya baca, disampaikan. Tapi bisa keliru juga kalau kita nggak menguasai istilah-istilahnya. Oke, Mas, cukup nih paling ya. Saya ada acara. Oke. Oke. Kurang lebih begitu ya Rama. Oke.
Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Mungkin karena dari Pak Said, karena sebelah ini ada acara ya, mungkin sebelum ditutup, mungkin dari Pak Said ada kayak closing statement begitu Pak. Biasanya kalau anak muda ngomongnya caption lah, Ya, buat semangat gitu. Baik, saya mengapresiasi acara ini, tapi saya harapkan tidak terbatas di pertemuan ini, karena dakwah itu tidak bisa hanya dengan diklat di ruangan, tidak cukup, apalagi di ruang Zoom ini ya, room meeting ini kan juga terbatas. Nanti kalau sudah longgar waktu, mungkin sudah level 1 atau sudah normal, mungkin bisa luring dengan jumlah terbatas. Nah, ayo latihan, ya, yang melatih yang senior-senior ya. Kalau saya pribadi mungkin sesekali diundang nggak apa-apa untuk memberi penguatan-penguatan. Nah, tapi yang melatih yang setiap hari itu yang lebih pengalaman dari di antara kalian itu, siapa yang senior itu ya saling mengisi gitu. Jangan merasa paling ya, karena itu penting, minimal 1 minggu sekali, kalau bisa 1 minggu 2 kali latihan. Ya, itu diteruskan. Karena nggak mungkin hanya habis diklat, lalu latihan sendiri, kadang-kadang sudah lepas. Nah, itu ya saran saya, dakwah itu penting, di pundak kalian hidup matinya agama Islam, lancar tidaknya di pundak kalian, sehingga di MM itu banyak seksi, banyak bidang, maka bidang dakwah harus dihidupkan dan digencarkan. Ayo sungguh-sungguh, kami dari yang senior ini tentu siap untuk mendampingi. Saya ini banyak orang di Muhammadiyah yang bisa membantu kalian. Nanti kalau butuh tenaga, bisa saya pribadi, bisa saya kirim teman-teman yang memang ahli untuk mengawal kalian. Banyak sekali, ada 300 mubalek yang bisa kita berdayakan untuk mengawal adik-adik di MM. Ya, terus di bawahnya nanti di kader, kalian juga akan selesai kuliah, jangan lupa mengkader. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Mas. Oh ya, baik. Terima kasih Pak untuk closing statement-nya. Dan mungkin sebelum ditutup, mungkin dari teman-teman bisa dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Yang belum on cam, monggo on cam. Kita pagi ini sedekah senyum gitu. Kan sedekah yang paling simpel itu kan senyum. Nah, mungkin dari operator, apakah udah siap siaga 86? Ya, teman-teman yang belum on cam silakan segera on cam. Kita akan berfoto bersama dengan Pak Said. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, Hafiz baru on cam. Yuk, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Fakih. Oke, terima kasih buat Kak Fanda, Pak Said, dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada pagi hari ini. Mungkin biar berkah bisa kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian lillahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Oke, sami-sami. Izin ya, saya undur Ya. di monggo kalau belum selesai. Selamat berjuang. Siapa Said? Ya, terima kasih Fakih. Langsung kalau gitu diserahkan ke MOT ya. Langsung saja Al mungkin dipersilahkan untuk menjelaskan retorika. Aku buka lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi nanti setelah ini, siang ini akan ada terdengar ya suara ya? Dengar. Jadi nanti setelah ini kan istirahat dulu ya untuk teman-teman sampai nanti waktunya zuhur. Terus nanti masuk lagi jam 1 kurang udah boleh masuk. Jam 1 itu ada kegiatannya itu praktek retorika dakwah. Seperti yang tadi Pak Said bilang ya, kalau misalnya buat apa pengetahuannya aja yang ada, tapi nggak sempat dipraktekin ya. Jadi yang tadi pemateri udah menyampaikan banyak hal, itu nanti teman-teman bisa langsung laksanain pas praktek nanti jam 1. Jadi prakteknya itu
udah ada 6 tema yang teman-teman panitia buat. Dan ini untuk adik-adik dapat satu-satu untuk tema-temanya ya. Jadi kan masih ada waktu ya sekitar 2 jam ya. 2 jaman itu ntar adik-adik bisa cari dulu apa dalilnya atau hadisnya dan lain sebagainya untuk persiapan nanti di jam 1. Untuk materi 1 ini bisa dicatat ya. Untuk materi 1 itu untuk yang namanya Yulisa Dewi Safira itu dapatnya musik dalam pandangan Islam. Oke. Terus untuk yang materi 2 sebentar kok hilang ya. Oh, kalau untuk yang materi kedua itu untuk Zuhroh Paradiba itu dapatnya kecanduan game menurut sudut pandang Islam. Untuk ketiga itu Talita Sasa Johana Salsabila dapatnya suka membaca atau menonton hal yang berbau LGBT+ itu menurut Islam bagaimana? Lalu Rahma Fitriana itu peran pemuda di era yang berteknologi masa kini. Untuk Hafiz Fahmi Rashid dapatnya Amul Husni dan relevansi di kehidupan saat ini. Dan yang terakhir Ahmad Farhan itu dapatnya menjadi muslim yang berkualitas. Jadi nanti tema-tema itu adik-adik bisa sampaikan dakwahnya pas praktek. Jadi nanti ketentuan untuk prakteknya itu adik-adik akan dibagi 2 kelompok, 3-3 langsung di breakout room. Nanti di dalam breakout room itu ada kakak-kakaknya yang mendampingi dan kakak-kakaknya ini insya Allah sudah pernah melakukan dakwah. Jadi nanti adik-adik bisa kayak saling sharing kayak gitu. Selain adik-adik juga yang berdakwah, terus adik-adik juga bisa dapat ilmu feedback dari kakak-kakaknya.